Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada hari ini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang algoritma and koloni. Kelompok kami beranggotakan Stefanus Felix, Yohanes Dani, Reski Novaliandi, Bagus Tri Gulelso, dan Yolanda Hermadi Dandi. Nah, untuk kondisi awalnya ada rho, alfa, beta, feromon, dan semut. Untuk kondisi awal rho itu bernilai 0,4, sementara alfa bernilai 1, beta bernilai 1,2, feromonnya 3 itu untuk antar kota. Lalu jumlah semutnya yang kita gunakan 5. Nah, pada tabel di samping ini merupakan jarak antar kota yang sudah dibuat. Terdapat kota asal dan kota tujuan beserta jaraknya masing-masing antar kota tersebut. Lalu untuk slide yang saat ini, itu terdapat 2 gambar. Ada ilustrasi jarak dan ilustrasi feromon. Nah, untuk ilustrasinya ini kami buat sedemikian rupa jadi menjadi seperti ini untuk masing-masing jarak dari kota A, kota 1, kota 2, kota 3, kota 4 maupun kota 5. Bisa dilanjut. Selanjutnya merupakan rumus dari probabilitas IJ, di mana probabilitas itu digunakan untuk mendapatkan jalur yang akan digunakan oleh si semut. Pada rumus ini, yaitu PIJ merupakan nilai probabilitas, di mana I merupakan kota awal dan J merupakan kota tujuan. Sehingga rumus ini didapatkan seperti berikut. Tau IJ dikalikan dipangkatkan dengan alfa, kemudian dikalikan dengan eta IJ dipangkatkan dengan beta. Kemudian dibagikan dengan total dari semua perkalian tau pangkat alfa dikalikan dengan eta pangkat beta. Nilai eta itu sendiri merupakan nilai 1 dibagi dengan LIJ, di mana L itu adalah jarak dari kota I ke kota J. Kemudian nilai tau merupakan nilai feromon dari kota I ke kota J. Selanjutnya adalah untuk bagaimana kita mendapatkan nilai dari tau tersebut dan juga bagaimana cara mengupdate-nya. Untuk cara mengupdate-nya digunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1 dikurangin dengan rho dikalikan dengan tau IJ ditambah dengan delta IJ. Delta IJ itu sendiri merupakan semua atau juga bisa dibilang sum atau penjumlahan semua dari kota yang dilalui oleh semut tersebut dengan nilai etanya, di mana tadi ya, etanya itu 1 dibagi dengan jarak totalnya, ya gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memetakan dari data-data yang sudah ada ke dalam sebuah matriks agar hitungannya lebih gampang atau dipindahkan ke Excel. Nah, di sebelah kiri ini adalah feromon awalnya, yaitu adalah bernilai 3 untuk dari jaraknya masing-masing dari kota satu ke kota lainnya. Tetapi untuk kotanya sendiri dari satu ke satu itu adalah 0 karena memang tidak ada. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah jarak, sama juga seperti feromon, di mana ke kota sendirinya adalah jaraknya adalah 0. Nah, kemudian dari sini kita mencoba menghitung nilai di bagian atasnya terlebih dahulu agar mudah untuk dilakukan perhitungan untuk jumlah dari perhitungan yang di bawah ini. Nah, di mana yang pertama kita menghitung dulu untuk bagian taunya dulu, yaitu adalah feromonnya dipangkatkan dengan alfa, di mana alfanya adalah 1, sehingga di sini saya tidak masukkan ya, karena semua bilangan yang dikalikan dengan 1 dipangkatkan dengan 1 akan hasilnya adalah bilangan tersebut. Kemudian dikalikan dengan pangkat dari yang di sebelah kanan ini dipangkatkan dengan si betanya, yaitu adalah 1,2. Nah, sama juga untuk kota 1 kota 3, kota 1 kota 4, kota 1 dan kota 5. Nah, ini semua dihitung semua sampai akhirnya 4 kota 4, dari kota 4 kota 5, dimana ini pasti akan mirror karena sama juga jarak pasti akan mirror juga, dan ini hasilnya juga akan mirror. Kemudian nanti baru dilakukan perhitungannya untuk yang total dari probabilitasnya ini digabungkan dari yang atas dengan yang bawah, di mana yang atas ini adalah yang sudah tadi kita hitung kota 1 kota 2, dan yang bawah adalah penjumlahan dari
setiap yang terhubung dengan kota satunya, yaitu kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5. Nah, kalau kita lihat di gambarnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi nanti perhitungan ini adalah untuk dari misalkan jarak untuk probabilitas dari tempat kota 1 ke kota 2. Nah, maka probabilitasnya adalah 1,99834 sekian. Nah, dari sini, dari tabel ini, probabilitas ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang jaraknya makin kecil jaraknya, maka probabilitasnya akan makin besar. Nah, maka di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan bahwa semut itu akan memilih untuk jarak terpendek dengan base case-nya. Jadi pasti akan terpendek. Nah, kemudian mari kita coba contohkan untuk semut yang pertama. Semut yang pertama kita coba contoh di kota 1, di mana ini berwarna hitam. Maka kita coba lihat. Nah, kota 1 ini berisi semut yang pertama. Nah, maka kita akan mencari dulu jarakan terpendeknya dengan probabilitas terbesar dengan base case-nya. Oh, ternyata dari keempat jarak ini yang terbesar adalah 50, yang terkecil adalah 58, maka semut 1 akan berpindah ke kota 5. Kemudian berpindah lagi dari kota 5, cari lagi yang paling kecil. Oh, ternyata ke kota 2. Nah, kemudian dari kota 2 cari lagi mana yang paling kecil. Oh, ternyata 79. Nah, tapi 79 sudah pernah. Jadi kita tidak boleh memilih lagi. Kemudian kita lihat yang paling kecil mana, 201. Kemudian kita cari lagi kota 4 mana yang belum pernah dan paling kecil. Oh, ternyata adalah 113 ke kota 3, dan dari kota 3 balik lagi ke kota awal. Nah, itu adalah bagaimana kita menentukan lintasan dari si semut 1. Nah, sekarang kita coba nih untuk yang semut 2 dari kota 2. Nah, kota 2 berada di sini. Nah, kita coba cari nih mana yang paling kecil. Oh, ternyata adalah ke kota 5 dengan probabilitas terbesar. Dan dari kota 5 kita lihat lagi mana yang paling kecil lagi. Oh, ternyata ke kota 1. Nah, dari kota 1 kita lihat lagi mana yang paling kecil. Oh, ternyata ke kota 4. Nah, dari kota 4 ini semut 2 ini berpindah lagi ke kota ke-3 karena paling kecil jaraknya. Kita lihat kota 3. Lalu karena semua sudah dikunjungi, maka akan berbalik lagi ke kota 2. Jadi seperti itu untuk yang semut 3 juga sama, semut 4 juga sama, dan semut 5 juga sama. Jadi dipilih kota terkecil yang probabilitasnya paling besar. Jadi ini base case-nya lah istilahnya. Seperti itu, maka akan ketemu data seperti ini yang akan dijelaskan oleh Mas Dandi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai setiap iterasi. Kita ambil saja contoh semut 1. Setiap iterasi ini didapatkan dari probabilitas yang telah kita temukan sebelumnya. Sebagai contoh tadi, untuk semut 1 yang iterasi 1, dia akan awalnya tuh dia di kota 1, kemudian dia akan berpindah ke kota 5, dikarenakan probabilitas untuk kota 5 itu lebih besar dari kota-kota yang lain. Kemudian untuk iterasi kedua, dia akan berpindah dari kota 5 ke kota 2. Begitu juga seterusnya. Hal ini dikarenakan seperti tadi, probabilitasnya lebih besar dari kota-kota yang lain. Sehingga untuk setiap iterasi, untuk iterasi ketiga dia akan berpindah dari kota 2 ke kota 4. Kemudian iterasi ketiganya dari kota 4. Maksud saya iterasi ketiganya dari kota 4 ke kota 3. Kemudian iterasi keempatnya dari kota 3 ke kota 1. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan semua iterasi, kita akan menemukan total jarak untuk semut 1. Itu juga berlaku untuk semut 2, 3 dan 45. Maka dia akan mendapatkan jaraknya seperti tabel tersebut sesuai dengan nilai probabilitas yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah mendapatkan total jarak semuanya, kemudian kita bisa menghitung hasil feromon barunya. Nah, untuk hasil feromon barunya bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Bagus, dipersilahkan. Untuk mencari nilai feromon baru, kita akan menggunakan rumus yaitu tau IJ sama dengan 1 min rho dikali tau IJ plus delta IJ. Untuk nilai feromon yang dicari yaitu adalah nilai feromon dari kota 1 ke kota 2, nilai feromon dari kota 1 ke kota 3, dan seterusnya hingga nilai feromon dari kota 4 ke kota 5. Untuk contoh perhitungannya, untuk dari feromon baru untuk kota 1 ke kota 2, itu 1 min rho. Rho itu nilai awal yang sudah ditentukan, yaitu 0,4.
1 min 0,4 dikali 3 tau IJ itu merupakan nilai feromon awal yang juga sudah ditentukan pada saat awal. Lalu untuk delta IJ disebutkan oleh kawan saya sebelumnya akan bernilai 1 per LK jika semut K melewati jalur dari kota I ke kota J. Maka untuk delta IJ untuk feromon dari kota 1 ke kota 2 kita akan mencari semut yang melewati jalur dari kota 1 ke kota 2. Dalam tabel di atas kita dapat lihat bahwa semut 5 itu melewati jalur dari kota 1 ke kota 2, maka untuk delta IJ-nya itu akan bernilai 1 per 721. Maka untuk total perhitungannya 1 min 0,4 kali 3 ditambah jumlah dari 1 per 721 yang merupakan jarak semut 5. Sama juga misalnya seperti untuk kota 1 ke kota 3 untuk nilai tau dan tau IJ itu akan sama, yaitu 0,4 dan 3. Lalu untuk delta IJ-nya mencari semut yang melewati kota 1 dan 3. Jalur pada kota 1 dan kota 3 itu terdapat pada semut 2 dan semut 4. Dan karena ada 2 semut yang melewati, berarti kita akan menjumlahkan 1 LK-nya, yaitu 1 per 704 ditambah 1 per 668. Lalu ada kasus pula seperti feromon untuk kota 4 ke kota 5, ya, di mana tadi disebutkan jika nilai delta IJ akan 1 per LK jika melewati. Nah, jika tidak akan bernilai 0. Dan karena tidak ada semut yang melewati jalur dari kota 4 ke kota 5, maka nilai delta IJ-nya akan bernilai 0. Silakan Mas Eki. Oke, kira-kira seperti itulah algoritma untuk uncolonization ini. Sehingga dapat kita simpulkan dari awal, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus memiliki parameter awalnya, seperti nilai rho, nilai awal seperti alfa, beta, dan juga nilai jarak yang harus kita ketahui. Nah, setelah kita ketahui hal itu semua, kita harus mencari probabilitasnya. Itu bagaimana semut tersebut akan bergerak dari kota satu ke kota lainnya, yang digunakan dengan rumus yang di samping tadi. Nah, setelah kita dapatkan probabilitasnya, maka kita akan mendapatkan jalur yang akan dilalui oleh semut tersebut. Sebagai contoh tadi yang teman saya sebutkan sebelumnya, kami memiliki contoh seperti itu. Dari semut 1 sampai semut 5 didapatkan jaraknya dan juga jarak totalnya seperti apa. Setelah didapatkan jarak total dan juga jalur yang didapatkan, kita dapat menghitung hasil feromon barunya. Dengan rumus yang ada di bawah itu adalah rumus untuk mengupdate taunya atau feromonnya. Dan hal ini akan dilakukan secara terus-menerus sehingga kita akan mendapatkan feromon yang terbaik dari semua feromon dan akan kita dapatkan jalur terbaik. Untuk setiap generasinya akan dilakukan seperti itu untuk generasi semutnya. Oke, kira-kira seperti itu adalah ringkasan bagaimana cara kerja algoritma ini. Terima kasih teman-teman dan juga saudara-saudara yang terkasih telah menonton video ini. Kami berharap video ini dapat berguna di kedepan harinya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku wakil dari kelompok mengucapkan undur diri. Terima kasih.